Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadyihi ila yaumiddin. Ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan taufiknya kepada kita semua. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi dan Rasul kita, imam dan panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti ajaran beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat. Tak lupa khatib mengingatkan diri sendiri dan juga jamaah semuanya, marilah kita senantiasa meningkatkan iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bekal kehidupan kita dunia dan juga nanti akhirat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dunia akan segera sirna dan tinggal cerita. Akhirat akan segera datang menjadi kenyataan. Ya, inilah tema khutbah Jumat kita kali ini. Dunia akan segera sirna, tinggal cerita, dan akhirat akan segera datang menjadi kenyataan. Judul ini adalah kutipan dari perkataan seorang sahabat yang mulia, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Disebutkan di dalam Sahih Bukhari ucapan beliau ini, irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhiratu muqbilatan walikulli wahidatin minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya fa innal yawma amalun bila hisab wa ghadan hisabun bila amal. Dunia akan segera sirna dan akhirat akan segera datang. Masing-masing dari keduanya, yaitu dunia akhirat, punya anak-anak. Ada anak-anak dunia, ada juga anak-anak akhirat. Jadilah kalian semua anak-anak akhirat, jangan menjadi anak-anak dunia. Karena hari ini hanya ada amal, belum ada hisab. Sedangkan besok kehidupan akhirat hanya ada hisab, sudah tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Ya, inilah ucapan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa makna dari sirnanya dunia, hilangnya, berlalunya kehidupan dunia? Apa makna itu? Ada dua makna, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita ketahui semuanya, dunia hilang, dunia sirna. Kemungkinan makna pertama adalah kita meninggal dunia. Kalau kita sudah meninggal dunia, maka sudah sirna kehidupan dunia itu bagi kita. Dunia mungkin masih ada, tapi kita sudah tidak berada di kehidupan dunia itu lagi. Kita meninggal dunia. Makna yang kedua adalah bahwasannya dunia ini benar-benar sudah hancur. Kehidupan dunia ini benar-benar sudah berakhir, yaitu kiamat. Ya, itulah makna sirnanya dunia. Kita yang mati atau dunia yang mati, dunia yang hancur, dunia yang sudah usai. Dari dua makna ini, mana yang disebut dengan segera, mana yang diistilahkan dengan istilah segera sirna? Jawabannya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua-duanya.
Ya, baik makna yang pertama yaitu kita yang meninggal dunia, kita pindah alam, ataupun dunia yang sirna, hancur, sudah selesai masanya, semuanya adalah semuanya adalah segera. Adapun makna yang pertama yaitu meninggalnya kita, matinya kita, perginya kita dari dunia dikatakan segera karena memang waktu atau umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah singkat. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati baina sittin ila sab'in wa aqalluhum jawaza dzalik. Umur umatku berkisar antara 60 sampai 70. Ya, sedikit sekali yang melampaui itu. 60 sampai 70 atau ada yang lebih, tapi sedikit sekali. Itulah umur kita. Jadi kita bisa menghitung, kalau seandainya sekarang umur kita 40 dan Allah Subhanahu wa taala berikan umur kita panjang, entah itu 60 atau 70, maka yang tersisa dari hidup kita ini lebih pendek dari apa yang sudah pernah kita jalani. Apa yang tersisa dari masa hidup kita ini lebih pendek dari apa yang sudah kita jalani. Itu kalau Allah beri kita umur panjang. Ada di antara manusia yang tidak dikasih oleh Allah umur panjang, belum sampai 60, belum sampai 70 sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah alasan kenapa sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala mengatakan segera sirna. Ya karena memang umur kita ini pendek. 60, 70 atau mungkin lebih sedikit. Itu kalau dibandingkan dengan kehidupan manusia yang nanti setelah kehidupan di dunia ini, yaitu kehidupan di akhirat, jauh kehidupan akhirat jauh lebih panjang, jauh lebih lama. Dunia tidak ada apa-apanya. Dunia tidak ada seujung kuku, saking panjangnya kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Wahai sekalian manusia, berapa lama kalian dahulu tinggal di dunia? Hidup di dunia berapa tahun? Manusia yang dulu hidupnya ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 80 tahun menjawab, qalu labithna yauman au ba'da yaum. Ya Allah, dulu di dunia kami hanya hidup sehari saja atau setengah hari. Bayangkan kaum muslimin, dulu mereka hidup ada yang 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Tapi ketika ditanya oleh Allah berapa tahun, mereka ngakunya cuma sehari atau bahkan setengah hari saja. Kenapa demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Baru sadar ternyata hidup dunia itu singkat. Ya, kita mungkin belum sadar bahwasanya dunia ini singkat karena kita belum membandingkan dua alam. Nanti kalau kita sudah membandingkan dua alam, dunia dan akhirat, sudah tahu kita dunia seperti apa, akhirat seperti apa, barulah kita akan menyadari semuanya bahwasannya dunia itu benar-benar singkat. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makna sirnanya dunia atau segera sirnanya dunia adalah kiamat. Makna yang kedua adalah kiamat. Kiamat dikatakan segera karena memang semenjak 1400 tahun yang lalu atau 14 abad yang lalu sudah dikatakan seperti itu. Ketika turunnya Al-Quran 14 abad yang lalu sudah disebut dalam Al-Quran itu, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Sungguh bulan telah terbelah dan kiamat sudah dekat. Sungguh kiamat telah dekat dan bulan pun sudah pernah terbelah. Dalam ayat yang lain, iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Sungguh kiamat telah dekat bagi manusia. Sungguh telah dekat bagi manusia hari hisab mereka, hari penghitungan amal bagi mereka. Akan tetapi banyak di antara mereka yang lalai dan juga bermain-main. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Mereka banyak yang lalai dan berpaling. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bu'ithu ana was-sa'ati kahataini." Jarak diutusnya aku dengan hari kiamat adalah seperti dua jari ini. Jari tengah dan jari telunjuk. Seperti inilah jarak diutusnya Nabi kita Muhammad
dengan hari kiamat seperti 2 jari telunjuk, alangkah dekatnya. Mungkin Anda semua bertanya, mana hari kiamat? Sudah dikatakan dekat sejak 14 abad yang lalu, tapi kenyataannya sampai sekarang belum kiamat juga. Masih lama. Panjang sekali, kurun waktu yang sangat panjang, 14 abad, belum kiamat juga. Kita katakan benar. Memang kalau kita melihat dari kurun waktu lama, akan tetapi dari urutan agenda zaman, kiamat itu adalah agendanya sangat dekat sekali dengan agenda pengutusan Nabi kita Muhammad SAW. Iya, beliau mengatakan jarak antara aku dengan hari kiamat seperti 2 jari ini, artinya sudah tidak ada agenda lain lagi setelah pengutusan beliau SAW kecuali kiamat. Ini berbeda dengan nabi-nabi terdahulu. Misal Nabi Musa alaihissalam, ketika beliau telah meninggal dunia, telah wafat, masih banyak agenda zaman setelah itu. Diutusnya nabi-nabi setelah beliau. Ada Nabi Sulaiman, ada Nabi Zakaria, ada Nabi Yahya, dan nabi-nabi yang lain. Nabi Isa. Demikian juga ketika diutusnya Nabi Isa dan diangkatnya beliau ke langit. Agenda setelah itu adalah Nabi kita Muhammad, diutusnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Nabi kita Muhammad setelah diutusnya beliau dan beliau adalah Nabi terakhir, sudah tidak ada agenda lagi, tidak ada pengutusan Nabi lagi, tidak ada pengutusan Rasul lagi. Sudah selesai. Pintu kenabian sudah ditutup dengan datangnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak ada agenda pengutusan Nabi lagi. Agenda yang berikutnya tinggal satu, yaitu acara penutupan alias kiamat. Itu maksudnya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dari ayat-ayat dan hadis yang kita sebutkan tadi. Secara kurun waktu memang masih lama. 14 abad sudah lewat tapi belum kiamat, akan tetapi secara urutan agenda sudah sangat dekat. Ibarat kita berada di sebuah acara dan di situ ada 8 mata acara. Apabila Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah mata acara ke-7, pengutusan beliau adalah mata acara yang ke-7, maka hari kiamat itu adalah mata acara ke-8. Posisi kita sudah jelas. Kita posisinya antara acara ke-7 menuju ke acara 8 alias penutupan. Inilah alasan kenapa dunia itu dikatakan segera sirna. Baik itu kiamat maupun kematian kita, semuanya adalah hal yang dekat. Maka orang yang bijak adalah orang yang selalu berbekal diri untuk perjalanan yang panjang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah ta'ala li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala berpesan kepada kita semuanya, fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Jadilah kalian semuanya anak-anak akhirat, jangan menjadi anak-anak dunia. Walaupun kita adalah tinggal di dunia, setiap hari kita berkecimpung dengan dunia, setiap hari kita berinteraksi dengan urusan-urusan dunia, tapi sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala tetap memesankan kepada kita jangan menjadi anak dunia, jadilah anak akhirat. Apa maksudnya? Jadikanlah tujuan utama Anda, cita-cita besar Anda, hasrat utama Anda, orientasi hidup Anda adalah akhirat. Adapun dunia, maka carilah sebagai bekal
untuk Anda bisa menunaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah, menafkahi anak dan istri dengan nafkah yang halal, supaya mereka pun bisa menunaikan kewajiban mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita semuanya bersama-sama berangkat menuju kehidupan yang kekal dan abadi akhirat nanti. Jadikanlah akhirat sebagai tujuan kita semuanya. Dunia itu seperti sekolah. Dulu kita sekolah SD, SMP, SMA. Walaupun setiap hari kita berada di bangku sekolah, walaupun setiap hari kita berada di kelas kita, bersama guru kita, bersama papan tulis, bersama kapur atau spidol, tapi kita tidak bercita-cita untuk menjadi anak sekolah selama-lamanya. Cita-cita kita dulu, ketika kita masih sekolah, pengen jadi presiden, pengen jadi insinyur, pengen jadi dokter, pengen jadi pilot, pengen jadi pebisnis yang sukses, pengen jadi pengusaha besar. Tidak ada di antara kita yang bercita-cita pengen jadi anak sekolah selamanya, walaupun dia sekarang sedang sekolah. Demikianlah dunia. Walaupun saat ini kita sedang berada dalam kehidupan dunia, berkecimpung dengan kehidupan dunia, tapi cita-cita kita adalah bagaimana supaya kita bisa hidup enak, bahagia di akhirat. Karena itulah masa depan yang sesungguhnya. Masa depan yang sesungguhnya. Di antara kita banyak yang sudah memikirkan masa depan dan mengajarkan kepada anak keturunannya supaya juga berpikir tentang masa depan. Ini bagus, akan tetapi sayang, masa depan dalam kacamata sebagian orang itu adalah dunia. Masa depan dunia. Padahal kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada masa depan yang lebih panjang daripada dunia, ujung daripada masa depan. Tapi orang kadang lupa untuk memikirkan itu. Iya, kalau kita serius untuk memikirkan masa depan, maka ketahuilah, masa depan yang lebih perlu untuk dipikirkan itu adalah masa depan yang paling ujung, pungkasan alias ending. Apa itu? Akhirat, surga atau neraka. Itulah ending kehidupan manusia, surga atau neraka. Adapun dunia, masa depan dunia, ya boleh kita pikirkan. Tapi ingat bahwasanya dunia itu masih awal, permulaan. Ibarat kita berjalan jauh, itu masih berada di sekitar Setak, masih berada di wilayah sekitar Setak, belum jauh meninggalkan Setak. Karena kehidupan yang panjang, perjalanan yang panjang itu nanti di akhirat, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah masa depan kita. Pikirkanlah masa depan dua-duanya, masa depan dunia juga dan masa depan akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya masing-masing jiwa memperhatikan apa yang sudah dia kerjakan untuk hari esok. Esok yang paling esok, esok yang paling ujung, kehidupan yang paling, masa depan yang paling depan, paling ujung. Sekali lagi adalah akhirat. Pikirkan dua-duanya, dunia juga, akhirat lebih penting lagi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah Jumat kita kali ini, semoga bermanfaat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis salah. Allahu akbar, Allahu akbar.
أشهد أن لا